Halo teman, bertemu lagi dengan kita channel Widola TV. Ini kita dalam perjalanan sudah sampai di bandara Singapura. Jadi teman-teman waktu sampai di bandara Singapura kita harus menunggu penerbangan ke Hong Kong. Mungkin agak lama, mungkin jam-jam 4 dini hari. Ini waktu sampai kurang lebih pukul 9. Jadi kita istirahat di bandara, dan waktu pas kita mau lanjut, ini kita menuju lokasi atau ruang yang nanti kita mau terbang. Ini kita dalam night ya. Ini kita sudah sampai di bandara Hong Kong. Ini ada tulisan apa ini, tidak tahu bandara apa. Tulisannya Hong Kong, dan ini kita dalam sudah berjalan dari Hong Kong menuju Cina. Sebenarnya kita bersama-sama dengan local guide lah yang menemani kita, dia sebagai pengarah. Ini kita memakai bis, jadi rombongan kita ada sekitar 17 orang di dalam satu bis. Ini perjalanan sambil kita bercerita. Ini lokal kita yang menceritakan dia punya negaranya Cina, bahwa awal mulanya dulu waktu nenek moyangnya itu berasal dari Makassar, ceritanya begitu. Dalam perjalanan beliau bercerita banyak. Waktu masuk itu lupa tahun berapa gitu. Jadi mereka dari Indonesia ke Hong Kong itu sudah disediakan rumah. Jadi fasilitas sama negaranya itu semuanya ditanggung. Dan ini kita sudah masuk ke Makau. Sekarang sudah menjadi negara bagian atau karena Makau sudah memakai bendera sendiri. Ini Makau, menuju Makau ini. Jadi ini kita tidak ini sudah di kita Makau. Jadi di sini tuh tempat judi terbesar kayaknya di dunia, bukan di Asia tapi kayaknya di dunia. Juga ini kita juga pertama kali masuk di Cina, jadi melihat kemajuan Cina begitu pesat. Kita juga belajar dan lihat penataan kota, jalur-jalur lalu lintas itu penataannya bagus. Jadi kelihatan dari jauh tuh gedung-gedung. Jadi tol-tol yang ada di Cina ini masih di atas laut, ini kan selat. Jadi jembatannya itu kayaknya panjang. Jadi untuk ini sudah di daerah, sudah keluar dari Makau.
teman-teman, ini mohon maaf mungkin video yang dibuatkan pakai HP yang tidak begitu canggih, jadi posisi pengambilannya mungkin agak sedikit berdiri, seharusnya kan ditidurkan supaya dia punya gambar itu posisinya akan memanjang. Jadi ini saya tarik, makanya gambarnya agak sedikit pecah. Jadi ya mohon maaf teman. Jadi pas kita melakukan perjalanan itu di negara Cina lagi liburan hari besar, liburan kemerdekaan. Jadi pas kegiatan mereka pas ketat-ketatnya di masa-masa liburan, dan ini sudah masuk di pinggir kotanya ini, kota setelah Pako, kan Pako masih di pinggir kota masuk. Nah, oke teman, ini kota-kota yang Cina, dimana perumahan-perumahan masyarakat itu kayak rumah susun. Jadi rumah susun itu kelihatannya dibangun di belakang-belakang ruko. Ini kota-kotanya yang ada di Cina, dan ini ruko-rukonya tadi yang saya ceritakan. Jadi gambar yang saya ambil ini hanya khusus perjalanan ke tempat-tempat yang merupakan destinasi wisata di Cina ini. Nah, di Cina kan rupanya lah ini sudah masuk di daerah hutan lindung yang semuanya serpendung. Kalau kita sudah di kampung, tapi di Cina ini kampung kota. Ini kampung kota ya. Kita cerita sedikit, kalau di Indonesia kalau bicarakan tentang bambu, di film-film itu banyak lokasi syuting yang di bambu terus berjejer rapi. Kalau di Indonesia kita taunya kan namanya bambu pasti tumbuh dari tunas namanya rebung. Itu setahu kita kan begitu di Indonesia. Tapi kalau di Cina setelah tahu kita amati, ternyata dia tumbuh bukan dari rebung, dia kayak rumput begitu. Jadi tumbuh kecil-kecil dulu, semakin lama semakin besar, tinggi begitu. Makanya awal mulanya saya kira juga begitu sama, mungkin pemikiran kita itu namanya bambu, dia tumbuh itu dari rebung. Ternyata itu bukan dari rebung, dia tumbuh kayak rumput begitu, langsung jarang-jarang. Nah, ini kita istirahat di hotel ini, tempat tidurnya 2 badan situasinya, karena untuk menempuh lokasi-lokasi sebagai destinasi wisata itu jauh. Ini kita lagi istirahat, kita lihat-lihat hotel-hotel yang ada di luar negeri. Ini 2 spring bed, sebenarnya sama lah
kelasnya di Indonesia, namanya hotel berbintang, itu standarnya ada. Fasilitas sarana, ada TV seperti biasa. Jadi hotel-hotel itu semuanya sesuai standar. Ini kita coba mengintip lah, ini dia nih. Ini kita ngintip keluar karena cahayanya agak sedikit, jadi kelihatan bayangan kotanya di luar. Ini kurang lebih lantai 50 ini kawan, di lantai 50. Karena di sekitar kota-kota itu kayaknya lah ini ya. Nah, kita pagi hari sudah jalan. Ini katanya Shaolin Temple kan. Jadi itu hanya perguruan Shaolin. Jadi kita dalam perjalanan menuju Mountain Avatar yang terkenal pembuatan film di Avatar. Jadi ini jalan menuju ke lokasi Mount atau Gunung Avatar di Cina. Ini sudah memasuki daerah-daerah gunung-gunung atau perbukitan. Jalan saya ceritakan supaya menjadi gambaran. Jadi jalan-jalan yang ada di hutan lindung itu tidak ada jalan yang dibuat di atas tanah. Semuanya itu dibuat kayak jalan layang, kurang lebih 1 meter dari atas tanah sampai 2 meter. Jadi dia jalannya dibuat sedemikian, jadi kelihatannya ini kurang lebih sekitar 3 meter. Jadi ini berkilo-kilo. Dia mengitari bukit-bukit. Makanya kalau di kita, baik yang ada di Jawa maupun di luar Jawa, itu cenderung ini ceritanya mereka belah gunung. Ini belah gunung. Jadi ini lokasi hutan lindung, katanya begitu, hutan lindung. Jadi ini situasi yang ada di Cina ini kawan. Jadi kita perhatikan jalan-jalan yang ada di negara Cina sana, apalagi yang di hutan lindung, itu memang betul mereka tidak merusak alam. Jadi semua jalan-jalan itu dibuat kayak jalan tol atau melayang. Jadi yang menabrak gunung kebanyakan gunung tidak dipotong, dia bor. Jadi kebanyakan terowongan, itu kayaknya depan terowongan itu. Depan terowongan itu. Jadi ini di dalam bis ini. Jadi terowongan itu. Jadi membuat terowongan kayak kita mengebor papan lembek saja.
Iya, jadi terowongan itu bukan hanya satu, mungkin puluhan. Setiap gunung mau dilintasi, eh, mereka kayak terowongan. Jadi banyak, ada yang panjangnya mungkin perjalanan tuh kurang lebih 100 meter, 200 meter. Nah, jadi ini mungkin agak sedikit padat, makanya pelan-pelan. Nah, ini contohnya nih, masuk terowongan lagi. Keluar kurang lebih 50 meter lah.
Iya, jadi perjalanan sampai di tempat Mount Avatar itu ya kurang lebih 2 jam sampai 3 jam. Jadi video yang saya buat hanya saya potong-potong, saya skip saja supaya lebih cepat. Jadi teman, ini yang saya ceritakan bambu itu, yang ini bukan berasal dari rebung ini. Tapi dia kayak rumput tumbuh kecil-kecil, baru semakin lama semakin besar. Makanya kalau dilihat jaraknya kan tidak begitu berimpitan seperti tadi. Dan ini sudah dekat dengan Gunung Avatar yang katanya lokasinya kemarin dipakai sebagian untuk syuting Avatar yang buat office itu. Ini di jalan-jalan di pinggir tebing. Iya, jadi kalau dilihat jalannya itu kalau di Ambon kayak jalan SS lah, jalan lintas seram SS. Tapi di Cina ini sudah terkenal itu lebih parah lagi kan. Jadi berapa tikungan itu kan hanya 50 tikungan, tapi mungkin banyak ya. Jadi jalannya itu di kiri kanan itu semuanya tebing-tebing tinggi, curam-curam. Jadi banyak danau-danau. Karena kita ndak begitu, ini semua danau, gunungnya kelihatan tinggi-tinggi, jadi kelihatan indah. Juga orang bilang katanya ada beberapa musim, pas musim salju katanya lebih bagus sekali pemandangannya. Ada musim panas, musim gugur. Ini kita pas jalan pas musim panas teman. Jadi sebaiknya pas musim dingin kita bisa merasakan bagaimana dinginnya salju itu, seperti es yang di kulkas atau dingin-dingin seberapa. Benar penasaran. Jadi teman, ini saya potong
Jadi dari tempat pariwisata yang main Gunung Avatar itu, ini turun dari atas bukit langsung pakai kereta gantung, jadi langsung ke kota. Jadi jalan-jalan yang kita lalui akan kelihatan dari dari atas. Kalau dari tadi pakai bis itu kurang lebih sekitar 3 jam. Nah, jadi kalau kereta gantung ini sekitar 2 jam baru sampai di kota ini, langsung ke kota ini kawan. Jadi ini dari atas bukit dibuat kereta gantung atau kereta melayang. Nah, ini dengan teman-teman. Jadi kalau mau melihat lokasi-lokasi yang ada di Gunung Avatar itu, teman-teman bisa melihat video-video yang sebelumnya. Jadi ini hanya saya buat khusus jalan lintasnya saja gitu. Banyak yang tidak cerita, foto-foto itu biasalah supaya dokumentasi ini. Jadi ini di atas gunung ini teman. Gunung kita pernah itu jalan yang tadi kita lalui itu mau menanjak itu masih belum ada berapa tikungan. Ini merupakan gunung Avatar atau Mountain Avatar. Jadi sudah terkenal di seluruh dunia jalannya yang berbelok-belok, berliku-liku. Itu ditempuh kurang lebih 3-4 jam. Dari atas turunnya itu tidak mau pakai bis lagi, jadi turunnya itu langsung kereta gantung. Mungkin teman-teman yang pengen masa liburan ke luar negeri supaya bisa membayangkan, ini bukan anjuran karena membutuhkan modal ke sana. Jadi mungkin ada cita-cita bisa menabung dulu, setelah itu bisa ikut travel tour yang mungkin bisa dipastikan tour yang bagus. Jadi itu jalan lingkarnya. Kita di atas tebing ini. Jadi kalau lihat ke bawah ini ada yang sampai ketinggian 100 meter, 50 meter. Nah, kita harus meniru teknologi dari Cina. Makanya ini dapat dilihat jalan-jalan yang dibangun, dia meliuk-liuk sampai ke atas. Jadi teman, begitulah cerita singkat dari perjalanan saya dari Ambon ke Makassar, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Makau,
ah, ke negeri Cina. Nah, ini beberapa potongan di kota Cina di iya. Nah, ini salah satu. Jadi memang pemandangan dari atas sangat indah sekali. Tuh kayak tebing-tebing yang menjulang tinggi. Nah, ini kita dari atas turun. Itu makanya kelihatan kalau kita kan gondola lah. Indonesia bilang gondola. Ini kereta layang, ini dari atas turun semua. Jadi setiap 50 meter ada kereta layang. Ya dari atas tebing itu turun. Terakhir sudah yang ke kota. Dinding batu itu Mas Joko. Ini Mas Joko enak. Karena enak Mas Joko. Enak. Oh, kata ambil Mas Joko muka gitu. Oh iya ikut. Kian Mountain. Oke.
Iya, pasar ini lagi tidur tadi. Pasar lagi pasar ini tidur tadi. Terus yang sampai itu sih